Tuh. Tuh kosong. Oh ya, rasa ya terdengar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Altan Channel. Oke teman-teman, ini kita mau sharing lagi ya. Ini saya rasa cukup penting buat kalian pengguna motor injeksi. Terutama di depan kita ada satu unit Honda Beat ya, Beat Fi. Nah jadi singkat cerita, si ownernya ini ternyata dandan lah intinya ya, servis di bengkel lain, mengalami keluhan gas kosong seperti tersendat-sendat gitu ya untuk awalannya ataupun untuk akselerasinya lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang sudah diganti yaitu rotak full pump. Nah ini rotaknya ya, ini yang lamanya NPP, dan satu buah injektor. Jadi dia sudah ganti full pump dan injektor ternyata masih aja gitu ya, makanya dibawa ke sini dan mudah-mudahan ini bisa selesai ya permasalahannya. Injektornya masih nempel ya guys ya. Kalau kita lihat kelihatan nggak? Tuh sudah warna abu-abu. Itu tadi kita lihat mereknya NPP juga ya. Nah ini nggak kita bongkar dulu karena ini kita tes untuk area full pumpnya. Ini kok rotak baru kok, tapi tekanannya lemah gitu ya. Jadi ini kita cek dulu ya. Yuk kita hidupkan. Nah, kalau untuk hidup normal ya, cuman kalau gas kita bejek secara spontan nanti dia kerasa ya. Tuh kosong. Oh ya, rasa ya terdengar ya. Nah jadi kita bejek terus. Nah, oke, sudah cukup jelas ya untuk dari suaranya. Lalu kita cek dulu di area tekanannya, tekanan full pump. Untuk melepasnya, kalian tekan aja ini lalu cabut ya. Nah, lalu kita ukur menggunakan pressure. Teman-teman harus wajib, ini sangat wajib ya kalau untuk motor injeksi harus punya tekanan seperti ini. Jadi nggak bisa menerka hanya dari semburan aja, enggak seperti itu ya, karena kalau diinjeksi itu proses pemampatan di area bahan bakarnya itu juga penting, harus kita lihat ya. Kalau untuk semburan nih kita lihat kan, tuh kenceng ya, tuh itu kontak kita hidupkan. Cuman kan kalau untuk injeksi ini dari area full pump sampai ke injektor itu setidaknya bahan bakar itu ataupun bensin itu harus mempunyai tekanan, karena nanti ketika injektor menyemburkan bensin ataupun bahan bakar, dia harus jauh gitu ya, muncrat gitu guys ya, bukan hanya mengalir seperti ini. Karena kalau di sepeda motor kan nggak bisa bensin hanya mengalir seperti ini, itu nggak akan ada akselerasi, harus dia muncrat ataupun nyembur secara kuat ya ataupun secara kencang. Oke, ini kita ukur dulu. Nah, oke, udah kita pasang alatnya, alat pressernya. Sekarang kontak kita hidupkan. Tuh dia hanya di 10 ya, 10 PSI. Sebenarnya bukan angka ini akan kita perlihatkan karena ini awalan ya. Untuk tekanan normalnya itu kan ada di angka 40 untuk Beat ya Honda. Nah meskipun si rotak ini tekanannya hanya di angka, biasanya kan kalau sudah lemah itu di antara 31 ya, 31 itu intinya di bawah 40 itu sebenarnya motor masih normal di bawah. Dia hanya biasanya berubah mode aja. Cuman untuk akselerasi biasanya masih ada ya guys ya. Jadi perlu diingat, meskipun tekanannya itu hanya biasanya 30, jarang sih 30 lebih, nggak mencapai 40, biasanya dia masih mau akselerasinya. Permasalahannya itu ada di proses pemampatan si bahan bakarnya ini. Oke, jadi kita hidupkan dulu. Nah, kita lihat dia hanya mencapai kurang lebih 20 ya, 20 PSI ya. Nah 20 PSI, cuman yang harus diperhatikan, kalian perhatikan ketika kontak off.
Tuh, tekanannya dia langsung jatuh. Setidaknya untuk injeksi yang normal itu meskipun tekanan jatuh dia hanya tet tet tet, nah gitu. Jadi masih ada tekanan di area apa ya bahasanya, selang ya, antara full pump sampai ke injektor. Itu harus ada, masih ada tekanan harusnya. Gitu ya. Oke, kita jelaskan dulu di bawah. Oke, kita di bawah aja guys ya. Jadi ini umpama full pump ya, ini injektor, karena injektor lawasnya nggak dibawain. Jadi saya tanya orinya masih ada nggak, ternyata masih ada ya. Jadi nanti kita lihat datanya aja, kita scan. Kalau nggak terlalu bermasalah, terserah ownernya nanti mau pakai yang orinya lagi ataupun yang sudah ganti ini. Nah jadi meskipun full pump ini ataupun rotak ini baru, jadi kan dia mengalir ketika dipompa. Teng, nah sampai sini nih bensin itu di sela-sela sini nih ada bensin ya ataupun bahan bakar. Ketika kontak di off kan, dia turun, berarti dia ada kebocoran di area full pump. Biasanya ada kebocoran di area full pump yang menyebabkan jadi nantinya semburan bahan bakar itu nggak normal, nggak nyembur secara kuat, melainkan hanya mengalir. Nah ketika motor hidup, meskipun nah itu kan tadi ketahuan ya, tekanan hanya mencapai 20, normalnya di angka 40 karena ini sudah baru katanya, sudah diganti. Ketika motor hidup kan ini jalan terus nih, muter terus, mompa terus. Tapi meskipun dipompa sampai nih di sini, cuman di sini, misal kita anggap bocornya di sini ya, di sini kenceng di sini, teng, cuman sini juga keluar. Nah jadi otomatis ketika injektor mengeluarkan bensin itu nggak muncrat, nggak nyembur, melainkan hanya ngalir aja, netes lah bahasanya ya, hanya ngalir aja. Nah makanya itu yang membuat akselerasi itu lemot, bahkan nggak ada tenaga ya, berbet ya. Kalau motor hidup kan tahu sendiri, ketika ada tekanan di sini bocor ya, terus dibagi ibaratnya, bensin harusnya tertuju sampai injektor, cuman dia terbagi ke area yang bocor itu, makanya dia nggak ada tekanan. Nah jadi paham ya guys ya, untuk kebocorannya kita belum tahu dari mana. Biasanya ada yang dari karet o-ring ini yang sudah lobok ya, kita masukin gini aja dia udah lobok. Nah itu biasanya ada faktor indikasi kebocoran juga dari sini, bisa dari regulator casing full pumpnya gitu yang bocor ya, yang sudah nggak normal lah intinya. Sekarang kita bongkar aja untuk lebih jelasnya ya. Bongkarnya di area full pumpnya guys ya. Untuk membukanya kalian tekan aja ini soketnya. Nah ini pencet, cabut, lalu baut mur ya, mur yang ada 4 buah ini kita lepas. Oke. Ini untuk filternya diputar ya, putar ke kanan ya, tapi ini direnggangkan. Ini sudah gantian ini kabelnya, pakai punya Yamaha sepertinya. Oke, nggak masalah ya. Dalam sekali. Nah, yuk sekarang kita jelaskan masalah tekanan bocor itu biasanya dari mana sih? Yang pertama mungkin dari karet o-ring ini guys ya, karena ada sebagian. Nah ini juga, ini karet o-ringnya dia sepertinya ini kepunyaan yang untuk filternya nih, untuk filter full pump. Ditaruhlah di sini, kemungkinan bukan di sini kayaknya ya, mungkin regulator sih. Tapi kita jelaskan dulu ya, untuk awal biasanya tekanan itu bocor dari karet o-ring ini. Biasanya kan kadang ketika kita mengganti ini nih sudah nggak rekat ya, jadi agak lobok. Nah itu lebih baik diganti guys ya. Biasanya saya tak double, satu yang pertama kali itu bawaannya, lalu yang kedua itu biasanya sedikit lebih kecil agar ketekan kan nanti karetnya lebih melar lagi ya, jadi lebih presisi ataupun lebih rapat ya. Nah mungkin itu ya untuk yang pertama, masalah karet o-ring yang ada di bagian sini. Kalau untuk karet o-ring di filter itu nggak masalah. Filter itu biasanya penyakitnya gimana guys ya, ketika menengah ke atas biasanya akselerasi menengah ke atas dia jedut. Nah ibaratnya ini masalah karena bensin itu nggak tersimpan di filter, yang mengakibatkan
bensin ataupun rotak memompanya itu lebih lama ataupun lebih lambat ya. Seharusnya sudah ada tampungan di sini. Kalau nggak ada filter kan ibaratnya kerja keras, dia harus ngambil dari awal lah, bahasanya kira-kira seperti itu. Oke, jadi cukup jelas ya untuk yang pertama di bagian karet o-ring. Lalu yang kedua biasanya di bagian sini nih, di bagian regulatornya ataupun pembocor kompresinya. Itu sering sekali untuk Honda ya. Nah di sini mampet. Kalau ini rusak, mungkin tipsnya bisa menutup di bagian regulator ini. Bisa ya, bisa ditutup menggunakan baut ataupun lem, bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian harus ganti casingnya ini. Kemarin kita beli casing ya guys ya di marketplace. Casing ini kan sudah banyak jualannya ya. Ternyata mungkin kita dapat kebagian yang jelek kali ya, ke apes ya. Jadi nggak pengaruh. Jadi masih aja bocor, dan akhirnya kita putuskan untuk memampatkan di bagian tekanannya ini menggunakan rotak yang tekanannya sudah menurun ya. Jadi nggak terlalu tinggi sekali tekanan ya, karena kalau tekanan terlalu tinggi juga kan kasihan kerja injektornya ya, terlalu didorong banget gitulah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi hanya ada dua sih permasalahan dari tekanan bensin itu bocor. Yang pertama dari karet o-ring, lalu yang kedua dari regulator di casing full pumpnya. Kelihatan ya. Nah ada juga masalah di rotaknya itu sendiri. Di sini kan ada ventil ya guys ya. Jadi ketika rotak ini bekerja, ambil bensin dari sini lalu dikeluarkan lewat sini. Nah, dikeluarkan itu dia nggak bisa masuk lagi karena di sini ada ventil. Nah untuk ngetesnya kalian bisa gunakan kompresor ya, disemprot dari sini dia bisa tembus. Tapi kalau kita balikkan dari sini dia nggak akan bisa tembus gitu. Kalau dari sini juga tembus berarti ventilnya bermasalah. Kalau ini nggak mungkin ya, ini udah kita tes juga karena kan dari sebelum ganti juga gejalanya pun sama ya. Jadi ini rotaknya sebenarnya nggak masalah untuk yang baru ya. Untuk yang lama nanti mungkin lah next selanjutnya nggak akan kita videokan. Nah mungkin untuk tahap awal sebelum regulator ini istilahnya kita ganti ataupun kita rusak, kita akalin. Jadi kalian untuk awalnya cari dulu karet o-ring yang masuk ke sini, cari yang lebih besar. Seperti standarnya bisa, cuman kalau bisa didouble lagi ya, cari yang lebih kecil lagi supaya bisa tertutup rapat di bagian casingnya ini. Oke, kita cari dulu ya. Nah untuk awalan kita coba tahap yang pertama dulu ya guys ya, untuk masalah karet o-ring ya. Nah ini kita ada ya. Nah ini kan yang lamanya. Ini sebenarnya o-ring filter ya, filter full pump, dan ini biasanya bawaan nih. Ini kalau untuk yang baru kita juga nggak ada ya, karena kita juga banyak kok bekas-bekasan. Karena kan kalau ganti rotak itu kadang tertera karet-karetnya juga ya, makanya itu kita simpenin. Nah ini kan masuk juga agak seret tuh. Nah kalau saya terbiasa saya double ya guys ya, cari yang lebih kecil. Tuh ini lebih kecil, ini sebenarnya sama, ini mungkin udah melar. Tuh bisa juga sih, sepertinya ini masih tebal ya, harusnya biasanya kecil lagi sih. Tapi kita coba dulu. Nah ketika masukinnya nanti, ini kita contohkan deh. Nah ini kita ukur dulu nih. Tuh agak susah nggak masuknya, agak seret ya, berarti masih bagus. Dan untuk masukinnya jangan posisi kering seperti ini. Bisa lu masih bensin bisa, oli pun bisa. Kalau oli dikit aja nggak masalah. Kalau ada carbo cleaner sebenarnya disemprot dikit gini aja dia nanti langsung akan masuk ya guys ya. Ini kita coba dulu yang kecil. Mau nggak sih pakai yang ini ya? Biasanya sempit sih. Kita coba dulu deh. Nah, lalu kita masukin. Nanti kan kerasa sih plek. Tuh, tek. Ini kita tes dulu, kita tutup dulu. Nggak usah langsung buru-buru kita pasang. Biasanya ini nggak masuk sih biasa. Tuh nggak masuk ya. Sebagian. Jadi kita cari yang lebih kecil lagi. Kalau yakin itu sudah presisi ataupun seret, kan dari sini juga bisa nih. Ini kita gini-giniin, kalau nggak ada pergerakan berarti sudah presisi, itu nggak masalah. Tapi biasanya kalau di bit itu masih ada sela sedikit gitu ya. Tuh kan terjebak, berarti masih bagus. Nah ini kita cari dulu yang lebih tipis ya. Ini kita ada yang sedikit lebih kecil ya.
Jadi untuk tahap awal kalian fokuskan dulu di karet o-ring ini, lalu pasang untuk pengetesan tekanannya dulu ya, lalu kontak dimatiin, nanti kan turun atau enggaknya ya. Kalau masih aja berarti kita nanti fokus di regulatornya. Nah ini langsung kita install. Ini kabelnya punya Yamaha ini guys. Pokoknya pada intinya yang di bagian sini itu positif lalu negatif ya, jangan sampai lupa. Dan untuk pemasangan harus diperhatikan, kalau kabel panjang seperti ini takutnya terjepit di tangki ya. Itu sering juga terjadi tuh. Ujung-ujungnya timbul kode, biasanya kode berapa ya, 12 biasanya guys ya. Biasanya sering patah. Sering patah itu karena gini guys ya, biasanya ininya nggak dicabut nih. Awal ngelepas itu lebih baik di sini dicabut, baru cabut rotaknya. Nah ini sedikit harus kita paksa ya. Sedikit kok dia, dua lagi ya. Kita lihat juga jaraknya jauh nggak. Kalau nggak jauh baru di ini ya, tinggal ditekan aja. Nah satu lagi, ini sambil video ini sulit ya guys ya. Nah sudah tek semua, sudah rapet. Kemudian ini kita pasang aja deh biar nggak ngelewer ya. Ya sekarang kita ke pengetesannya. Ini filter kita pasang karena bensinnya sedikit ya. Takutnya kerjanya terlalu keras, sulit. Ini nggak perlu dibawa dulu, nggak masalah. Yang penting kita tempelkan gini aja. Nah lalu alat pressernya kita pasang. Nah makanya saya bilang kan harus ataupun wajib sebenarnya ya, karena untuk pengecekan yang seperti ini kan kita nggak tahu ya guys ya, bukan mengandalkan dari semburan. Oke sekarang kontak coba kita on kan. Tuh masih ya, ternyata coba kita hidupkan. Oke, nah jadi teman-teman satu-satu dulu. Kalau begini nggak ada masih aja bermasalah, berarti di regulatornya. Sekarang coba kita matikan. Tuh masih langsung jatuh ya. Berarti ini kita bongkar lagi, lalu kita ngakalin di regulatornya ya. Berarti sudah rusak itu regulatornya. Karena banyak kejadian juga masalah di karet o-ring itu sangat bermasalah untuk tekanannya ataupun pemampatannya ya. Oke kita skip dulu. Nah ini sudah kita bongkar lagi. Jadi cara ngetesnya gini guys ya. Lubang yang ini, yang untuk di rotak ini kita tutup menggunakan jari. Lalu kalau kalian ada kompresor, nah seperti ini semprotin. Seharusnya kalau kita tutup seperti ini nggak mau keluar ya. Tuh ini keluar nih. Tuh dia ada angin dari bagian regulatornya, berarti bisa dipastikan ini regulatornya rusak ya guys ya, bermasalah. Ataupun di tahap awal tadi bisa juga seperti itu, karena ini kita menjelaskan untuk permasalahan dari karet o-ring ya guys ya, karena itu sering kejadian juga. Kelupaan melemah bang, misalnya di angka 30, oh ini lemah nih, kita gantilah rotak baru, ternyata masih sama aja, masih lemah juga. Nah itu bisa juga dari karet ini yang sudah lobo, karena kita juga pernah ngalamin ya guys ya, makanya kita bisa berbicara seperti ini, bisa sharing ke kalian ya. Oke jadi ini kita akalin dulu. Biasanya kita gunakan skrup ya, skrup dari skrup Honda. Untuk baut-baut motor Honda itu kita gerenda sedikit, baru kita masukin di bagian lubang ini. Kadang juga ada yang nggak mau ya, kalau nggak mau itu ya bisa sembari kita olesin plastik steel ya, ataupun lem porting juga bisa. Jadi agar benar-benar selahnya itu rapat gitu ya. Oke sekarang kita gunakan ini, jadi bekas skrup Honda ya guys ya. Skrup body Honda kan lebih kecil, kalau yang makan besar. Ini skrup Honda kita potong lalu kita gerinda bagian sini ya, karena masuknya sulit ya. Sebenarnya bisa menggunakan skrup kecil, cuman kan dia terlalu lobok sih, biasanya seperti itu. Seenggaknya kan ini ada nyangkut-nyangkutnya gitu guys ya. Lalu kita masukin di lubang bagian regulatornya ini. Kalau kuat pakai obeng biasa nggak masalah ya. Nah ini kita coba dulu sambil ditekan biasanya ya.
dikit lagi deh. Kalau dia nanti masih bocor bisa gunakan lem ya. Kalau mau cepat ya lem yang hitam putih itu plastik steel. Nah ini kira-kira sudah sih seperti dikit lagi deh. Oke. Dan selanjutnya kita tes lagi menggunakan kompresor. Kita tutup ya lubang di bagian sini, lalu kita semprot. Nah tuh sudah nggak ada ya. Tuh jadi kalau ini kita lepas langsung nembak dia ya. Kita semprot tuh kan, tuh ya, tuh. Oke berarti sudah ada tekanannya di bagian sini. Sekarang kita rakit lagi guys ya. Untuk perakitan nggak perlu kita perlihatkan lagi, nanti langsung ke pengetesannya aja ya. Kita ambil guys ya, kita masukin. Nah seperti ini dulu aja, untuk pembautannya nanti aja ya. Hah? Oh iya. Heeh. Kowe ngebel ya mau ya? Aku sempet ngaktif ke. Ya wis, motor apa? Mumpung kayaknya bermanfaat ini. Iya. Motornya apa? Motor Mioji. Ya, siap. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut, kita kontak dulu. Nah, sudah mulai. Nggak kelihatan ya guys ya. Waduh, sayang sekali. Sebentar. Aduh, tripodnya ini nggak dimegang ini guys ya. Yuk kita lanjut lagi, kita ulang. Tuh, dia sudah matang ini off. Nah, sekarang udah terlanjur tadi ya. Ini sudah terlanjur kita hidupkan. Kontaknya ini posisi on, kita posisi off, kita onin lagi. Tuh ya, dia lebih lagi tuh. Kita lihat batasnya, kita hidupkan. Kalau dari pengalaman ya guys ya, kalau masih di rentang 60 ataupun nggak sampai 70 sih, biasanya rentang 60 sampai 65 itu biasanya masih aman ya, meskipun kerja injektornya berat, ataupun bisa diakali dengan rotak yang lamanya ataupun rotak yang lemahnya ya. Nanti itu bisa kita trial lagi, cuman nggak akan kita videokan ya. Nah sekarang coba kita bejek gasnya. Wah udah respon ya. Nah nanti ketika hidup kalian bisa, ini berat sekali nih bukaan injektornya ya, bunyi cek-cek-cek-ceknya lebih nyaring, dan bau dari knalpotnya itu terlihat sekali, tercium kalau bensin ini boros gitu ya guys ya. Mungkin nanti akan kita gunakan rotak yang lamanya lagi, entah itu lemah atau enggak kita belum tahu ya. Oke, jadi pada intinya untuk masalah regulator ataupun masalah pemampatan di full pump bead itu sudah beres ya. Jadi masalahnya seperti itu. Nah sekarang kita off kan, tuh kan dia manteng ya, nggak langsung nggak langsung jatuh ya. Jadi kalian harus perhatikan, dan ini wajib punya ya buat teman-teman khususnya mekanik ya, karena nggak serta merta semburan dari sini, melainkan kan harus ada bensin yang tersimpan di area selang, yang tersimpan juga harus ada tekanannya gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin cukup ya, coba kita sekali lagi. Tuh ya, ini selanya sempit ini guys, aduh ya, sebelahnya juga motor. Jadi harap dimaklumkan ya. Oke, kita dengarkan. Nah, kita matiin dulu ya. Tuh, dia tekanannya mencapai 60 lebih. Nanti kalau bisa, meskipun
untuk pemampatannya sudah beres, sebenarnya diedukasi lagi ke penggunanya guys ya. Jadi pada intinya yang bermasalah itu di bagian casing full pumpnya ataupun full pump set, karena kalau untuk yang original kan belinya sepaket itu kurang lebih untuk barangnya aja bisa 600 ribuan gitu ya. Karena ini ownernya bilang coba diakalin dulu bang. Ya oke, cara mengakalinnya ya seperti itu tadi, banyak cara, intinya lubang itu harus kita tutup gitu ya. Yang jual regulator pun ada sih, cuman untuk saya pribadi belum pernah nyoba karena memakan waktu lebih lama, karena kita nggak bisa ya guys ya, terlalu lama habis waktunya gitu ya. Mungkin nanti bisa diakali dengan cari rotak yang tekanannya sedikit di bawah lagi mungkin ya. Nah itu nggak akan kita videokan. Jadi pada intinya kan kita mau nge-share ke kalian, full pump kuat dari sini ini belum tentu tersimpan di selangnya juga ada tekanan ataupun mampat gitu ya, pemampatan gitu guys ya. Jadi masalahnya ada di bagian regulator ataupun dari karet o-ring itu sendiri. Oke, mungkin itu dulu ya sharing kita kali ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di Altan Channel atau tonton video yang lain, barangkali ada salah satu video yang bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya, lalu klik yang tulisan semua ya, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya dan di share ya ke medsos kalian semua, barangkali bermanfaat untuk orang lain, akan menjadi berkah ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan oh iya, kalau kalian menemukan video sebelum-sebelumnya ada di channel Altan Motor, itu channel kita juga ya guys ya. Jadi video di Altan Motor itu akan kita pindahkan semua di Altan Channel ya, karena ada sedikit beberapa kebijakan yang mengharuskan kita untuk membuat channel baru ya. Itu sama aja ya, suaranya juga mungkin sama ya, kalau kalian menduga-duga wah ini kok sama gitu ya. Ya memang kita lagi proses peralihan nama channel ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.